Anda mendengar kampung setan? Percaya atau tidak, kampung ini benar ada. Meski belum ada yang dapat memastikan asal mula nama kampung setan, namun sejak zaman dulu perkampungan ini sudah menyimpan banyak kisah misteri. Lalu di mana sajakah tempat-tempat yang dijuluki kampung setan? Berikut On TV merangkum beberapa yang dijuluki kampung setan. Semua orang pasti setuju bahwa Gunung Salak merupakan salah satu gunung di Indonesia yang banyak menyimpan kisah misteri. Salah satu kisah misteri yang terkenal di gunung ini adalah adanya kampung setan. Sampai saat ini masyarakat sekitar percaya akan keberadaan kampung setan di puncak Gunung Salak. Kisah adanya kampung setan bermula ketika ditemukannya makam di puncak Gunung Salak. Beberapa pendaki percaya bahwa di bawah makam itu terdapat jasad seseorang bernama Mbah Salak. Namun kepercayaan lain menyebut bahwa di bawah makam itu tidak ada tanda-tanda yang menyatakan bahwa makam tersebut bersemayam jasad Mbah Salak. Yang ada hanyalah sebuah peringatan yang ditulis dalam bahasa Jawa Ngoko. Peringatan tersebut ditunjukkan kepada pengunjung atau pendaki untuk berperilaku sopan dan pendaki perempuan dilarang mendekati makam. Kisah misterius yang memperkuat adanya kampung setan di Gunung Salak juga datang dari seorang remaja yang setelah kembali dari puncak gunung. Remaja itu membeli pisang goreng di puncak Gunung Salak, namun menurut penuturan warga sekitar tak ada satupun penjual yang berjualan di atas puncak Gunung Salak. Beberapa orang yang pernah ke puncak gunung juga menceritakan bahwa suasana di puncak saat malam terdengar sangat ramai, padahal kondisi yang sebenarnya sangatlah sepi. Meski sangat menyeramkan, nama kampung setan bagi masyarakat Kelurahan Alehanwae menjadi hal yang sudah biasa terdengar. Kampung setan adalah salah satu tempat di Kelurahan Alehanwae di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Sampai saat ini tidak ada satu orang pun yang tahu pasti sejak kapan penamaan kampung setan itu bermula. Namun menurut keterangan beberapa warga, kampung itu menyimpan beberapa kisah misteri. Kisah misteri pertama dialami oleh Akbar yang pernah tinggal bersama neneknya di kampung itu sekitar 47 tahun yang lalu. Kisah itu bermula ketika ia diajak kakak sepupunya untuk pergi mencari mangga di malam hari. Tiba-tiba ia mendengar suara mangga jatuh di tengah semak belukar. Ketika ia meraih mangga tersebut, ia melihat kepala manusia kerdil yang tidak memiliki jasad. Selain itu ada juga cerita yang dituturkan oleh Puang Katang, paranormal di kampung tersebut. Ia menceritakan bahwa dulu ada warga setempat yang pernah melihat rombongan wanita cantik berpakaian serba kuning menuruni bukit menuju sebuah sumur tua yang ada di tepi hutan kampung. Setelah mereka semua tiba di sumur, seketika wanita-wanita cantik itu lenyap entah kemana. Saat itulah warga sekitar menamainya sumur setan yang ada di kampung setan. Lain halnya dengan kampung setan yang ada di Sinjai. Kampung yang berada di Dusun Kilang, Kecamatan Motong Gading, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Disebut dengan Kampung Salak, yakni sebutan untuk kampung hantu jadi-jadian, karena sejarahnya melekat hingga sekarang. Konon pada zaman dahulu penduduk kampung kerap dilibatkan dalam peperangan perebutan wilayah kerajaan, di mana penduduk dusun pada masa itu menekuni ilmu hitam sebagai bekal bela diri melawan musuh. Antusias rakyat pejuang menekuni ilmu hitam berlanjut turun-temurun, hingga seiring perkembangan zaman ilmu hitam tersebut masih melekat pada penduduk desa. Ilmu hitam tidak bisa berpaling dari kebiasaan aneh yang mulai menyelimuti, yakni terkadang berubah menjadi sosok menyeramkan atau biasa disebut salak pada malam-malam tertentu.
Menurut penuturan seorang warga yang pernah melihat sosok menyeramkan, makhluk itu biasanya berkeliaran saat hujan pertama setelah musim kemarau, dan kerap terlihat di jalan pada saat senja hingga subuh terbitnya matahari. Makhluk-makhluk itu berkumpul berbagai macam gaya dan rupa. Seperti tertidur berbantal lengan dengan beralaskan rambut, ada juga yang berdiri dengan posisi kepala di bawah dan ada juga yang bersandar di tembok dengan kaki bergantung di atas tembok. Wentira Palu merupakan sebuah kampung yang penuh misteri. Banyak warga setempat mempercayainya sebagai kampung jin. Dan ada juga yang percaya sebagai kota gaib dan sebagai warisan benua Atlantis yang telah lama hilang di telan bumi. Salah satu petunjuk jika Anda telah sampai di lokasi Wentira Palu adalah sebuah tugu yang berwarna kuning bertuliskan Napa Wentira, yang dalam bahasa Kaili artinya kampung tak kasat mata. Ada sebuah kisah melegenda mengenai daerah Wentira Palu yang dikenal secara misterius. Menurut penuturan seorang ahli spiritual, Wentira terletak di daerah kebun kopi yang secara kasat mata hutan lebat. Namun dalam pandangannya Wentira adalah sebuah kampung atau dusun jauh lebih berkembang dan sudah sangat modern dari kampung-kampung manapun. Seseorang yang mengaku pernah masuk ke Wentira Palu juga mengatakan bahwa kampung ini didominasi warna kuning keemasan. Kehidupan mereka sudah modern dan beradab. Kisah misterius di Wentira Palu juga dialami oleh rombongan mahasiswa yang tengah melakukan penelitian. Kelima anggota kelompok mengaku tanpa sengaja tersesat di daerah perkebunan kopi selama 3 hari 2 malam dan mengalami banyak kejadian mistis seputar penghuni gaib di kampung Wentira. Di balik bukit, rombongan mahasiswa melihat sebuah pemukiman padat penduduk dengan bangunan-bangunan megah di dalamnya. Bangunan itu kokoh seolah menggambarkan kesejahteraan masyarakat di kampung tersebut. Namun betapa kaget mereka ketika terbangun di pagi hari setelah berhari-hari tersesat, mereka melihat suasana kampung yang mereka singgahi tak lagi terlihat dan berubah menjadi hutan belantara. Bagi masyarakat Ketapang, nama kampung gaib bukanlah sesuatu hal yang aneh. Kampung ini berada di Kecamatan Kendawang dan Pesaguan, Ketapang, Kalimantan Barat. Masyarakat yang biasanya menyebut wilayah itu Padang 12. Konon bagi mereka yang pernah melihat kampung itu wilayahnya tampak bersih dan indah dibandingkan negara maju yang ada di belahan bumi manapun. Rumah dan kendaraan mewah menjadi pemandangan biasa yang melintasi daerah itu. Tidak semua mata manusia yang bisa melihat pemandangan itu. Bagi orang awam wilayah itu hanyalah tanah kosong seluas 12 km persegi yang dipenuhi oleh pohon pinus dan ilalang layaknya sebuah padang rumput. Masyarakat Ketapang juga menyebut penduduk 12 dengan sebutan orang kebenaran. Selain kejadian-kejadian misterius, ada juga kisah menarik yang sudah menyebar dari mulut ke mulut. Mengenai artis Rhoma Irama yang konon pernah diundang untuk menyanyi di Padang 12. Rhoma Irama mengaku bahwa ia sudah 2 kali manggung di Ketapang, namun hampir seluruh warga Ketapang menyebut bahwa Rhoma Irama baru pertama kali manggung di wilayah Ketapang. Rhoma Irama juga heran, pada kampung yang ia singgahi pertama sangatlah megah, namun ia mengunjungi Ketapang pada 2 kalinya, ia heran karena keadaan yang sangat berbeda. Itulah beberapa tempat yang dijuluki Kampung Setan versi On TV.